Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang kita diberi kenikmatan, kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam acara diskusi terkait dengan perbaikan pembelajaran yang ada di desa-desa pengajian. Kenapa Bapak Ibu kita perlu diskusikan? Ternyata di PMM-nya, di rapor pendidikannya, Pak Imam, rapor pendidikan kita itu masalah pembelajaran jadi sebuah kendala. Warnanya kuning, berarti 2 tahun terakhir menurun ya Pak? Laku berarti ya? Ya ini suka di situ menurun dulu. Apa artinya capaian saya gitu? Apa artinya Pak Bibir? Apa permasalahannya? Kita cermati bersama metode pembelajaran nilainya 5-7 kita detail. Metode pembelajaran artinya praktek pengajaran yang bertujuan untuk membimbing dan mendukung peserta didik dalam membangun pemahaman atau pengetahuan baru. Bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Nilai rata atau instruksi yang adaptif, bahasanya lagi panduan guru, aktivitas interaktif, pembelajaran literasi, pembelajaran numerasi, skor iklim pembelajaran terbuka, di survei lingkungan pembelajaran. Jadi yang diukur itu kita nanti coba menganalisa. Saya selaku kepala sekolah mereka analisa menurut yang saya bisa. Dan guru penggerak saya pahami. Skor capaian metode pembelajaran Anda tahun ini 57,02, naik 2,07 di tahun 2023, 54. Naik karena semuanya Pak. Untuk bawahnya manajemen kelas 60 itu naik apa turun Pak? 1,3. Keteraturan suasana kelas dan disiplin positif di survei lingkungan belajar. Cermati bersama nanti sumbernya dari survei lingkungan belajar. Tuh, dukungan psikologis, nilai rata atau dukungan afektif, perhatian dan kepedulian guru dan umpan balik konstruktif di survei lingkungan belajar. Kepedulian guru. Jadi Pak Eko itu peduli mana? Orang ada yang ngomong tapi ya disalin sama itu kan peduli. Cuman ternyata itu mungkin nggak di kelas Pak, nggak di ketika di survei. Mungkin yang disalin Pak Eko itu nggak ikut survei. Kalau itu tetap ya Pak. Itu turun juga, tinggi Pak. 2,8 Pak. Oke, tutup. Bapak Ibu, di sini dulu beberapa hal. Ini soalnya kalau rame-rame boleh rame. Oh, silakan ya. Sini. Kok dia dulu sini lucu-lucu gitu. Bapak Ibu, mari kita cermati bersama. Mungkin kita akan menganalisa begini, Pak, apakah 45 ya Pak, yang ikut survei 45 ya, dari 937 keterwakilannya bisa 45. Mungkin pertanyaan kita itu satu. Tapi kalau kita bandingkan Bapak Ibu, survei wong Indonesia yang memilih berapa? 100 lebih. Itu disurvei hanya dengan 1.200 orang Pak. Ya, survei Pilpres 1.200. Itu untuk menyurvei ratusan juta orang pasti Pak. Mungkin perlu belajar dengan survei Pak, sebenarnya survei ya. Biar kita juga yakin bahwa data yang kesini adalah benar adanya. Baik Bapak Ibu, di balik pertanyaan-pertanyaan kita itu kita mungkin perlu koreksi, perlu menganalisa dengan bahasa-bahasa kita. Kenapa anak-anak itu ketika disupport
kok hasil pembelajaran kita rendah? Itu mungkin dari pertanyaan yang kalau kita sederhana, mungkin anak itu ditanya gitu, kayak di AKM-nya, apakah kamu tertarik dalam mengikuti pembelajaran? Jawabannya bisa ada, bisa tidak, bisa bosan, apa-apa gitu ya Pak. Tapi judulnya Pak, pembelajaran itu kurang menarik. Itu versi surveinya anak, survei dengan pertanyaan yang akhirnya terkumpul anak itu antara tertarik dan tidak tertarik. Kalau bicara sudah tertarik dan tidak tertarik, berarti bagaimana seorang guru ketika berada di kelas membuat anak-anak itu senang. Guru itu tampil sebagai sosok yang menarik. Kan begitu pertanyaannya. Kan disurveinya kayak gitu. Kalau disurvei itu kan dibahasakan yang ini. Mungkin bahasanya kalau kita di bagaimana pembelajaran yang menarik kan pertanyaannya jawaban satu metode ya Pak. Metode itu cara mengajar kita mungkin bagi anak-anak sudah atau mulai menarik. Berarti yang jadi permasalahan kita bagaimana anak-anak itu bisa tertarik dengan kita. Metode apa yang harus kita gunakan? Kadang kan kita mungkin sebagai guru ya, saya dulu sebagai guru nggak pernah pengen tahu lah. Pokoknya aku itu bisa dengan cara itu seperti ini. Apakah Bapak Ibu guru dari ini pertanyaan karena diskusi? Apakah Bapak Ibu guru ketika mengajar dalam 1 tahun ini pernah mensurvei, pernah menanyakan kepada anak-anak itu entah itu pertanyaan langsung, entah itu lewat tertutup atau lewat Google Form, pembelajaran falsafah menarik atau tidak anak-anak dengan pertanyaan apakah dari sekian Bapak Ibu guru pernah melakukan survei? Pernah ya Pak? Satu tunjuk jari, satu dua yang pernah, satu mensurvei pengertiannya macam-macam. Jangan ini loh, mungkin dengan Google Form itu kan resmi gitu. Bapak mungkin bisa bertanya, anak-anak pembelajaran falsafah hari ini menarik nggak? Tema hari ini menarik nggak anak-anak? Pernah ya Pak? Pernah, tapi kita belum pernah membuat mendokumentasikan itu ya Pak. Mungkin ke depan bisa jadi acuan Pak. Ya, bagus. Dokumennya ada. Apakah dari dokumen itu penjenengan melakukan sebuah tindakan? Kan gini Bapak Ibu, menarik bagi anak itu kan belum tentu sesuai koridor Bapak Ibu. Iya enggak? Anak kan sebenarnya misalnya masa Indonesia pembelajaran matematika kalau nyanyi gitu kan, dengan kan sebagai guru juga bisa tapi kan jauh gitu. Nah anak jauh yang mana ya kan kita perlu memberi pemahaman untuk metode nyanyi ya contoh untuk matematika gitu. Itu ya Pak. Cuman yang perlu kita lakukan mungkin sekarang adalah yang perlu kita lakukan bagaimana kita juga menanyakan anak-anak apakah pembelajaran Bapak Ibu guru hari ini menyenangkan. Aku nyusul kalau mungkin saya sebagai mahasiswa mungkin di ruang guru itu bertanya Bapak Ibu guru apakah hari ini saya menarik gitu ya. Gilai Pak, gilai itu jenangnya sama baik tidak baik. Tapi tak kira anak kaya mana ya sama dicekan. Kode aku guru-guru jadi pengen di pertanyaan. Tapi kayaknya kita mungkin dengan cara-cara seperti itu kita bisa memperbaiki pembelajaran. Teknik bertanya, teknik survei, teknik melakukannya itu maksudnya apa? Bapak Ibu, saya sudah pernah menyampaikan generasi sekarang itu generasi Z. Generasi Z. Generasi Z itu jauh dari saya Pak, jauh dari Pak Haryadi, jauh dari Pak Jaka, jauh Pak. Bagaimana kita menyatukan kita alam pikir kita dengan alam pikir dia untuk mencapai
tujuan pembelajaran saya itu kan untuk manusia Indonesia seutuhnya. Seutuhnya itu ya jasmani rohani. Makanya yang di kurikulum Merdeka itu kan karakter Pancasila. Itu kan Bapak Ibu. Itu analisa saya. Yang pertama mungkin metode pembelajaran kita yang kurang menarik menurut siapa? Siswa. Menurut siswa. Tapi kan kalau kita dikatakan orang lain, tapi kita nggak terima apa. Nah itu mungkin yang nggak terimanya itu sekarang lebih dikurangi Pak. Kita perlu mempelajari, menyesuaikan, memahami karakter siswa kita yang zonasi, yang dekat rumah, yang orang tuanya pedagang, yang orang tuanya wartawan, yang orang tuanya pegawai, itu kadang membawa karakter tersendiri, gitu. Yang mungkin polisi, yang itu lingkungan itu kadang membawa karakter. Nah, itu kadang kita saat memberi pembelajaran harus memahami karakter seperti itu. Apalagi karakter generasi. Jadi yang pertama nanti coba kita diskusikan bahwa Bapak Ibu guru bisa menyampaikan koreksinya ya berapa dan kualitas pembelajaran sedang 8,8 dari tahun 2003 itu ya Pak. Itu yang satu. Cuman gini Bapak Ibu, kita ke depan dulu. Ke bawahnya Pak. Refleksinya itu baik Pak. Di atasnya itu kan yang saya pahami dari hasil rapor pendidikan itu, guru kan mulai apik bagi survei, menurut survei tadi ya. Tapi refleksi di bawahnya itu bagus. Sebenarnya dalam seperti itu kan kita sudah melakukan perbaikan pembelajaran ya Pak. Kalau melihat itu Pak. Nah, sudah bagus, inovatifnya bagus, tapi kok sing dhuwur tetap kuning. Nah, mungkin nanti ada beberapa yang menyampaikan saat mengajar itu kendalanya apa kok? Menurut survei anak-anak itu kok kurang menarik. Itu kok kualitas pembelajarannya kok nilainya di sedang. Itu nanti bisa menyampaikan. Kalau masalah penggunaan apa ya Pak, media, saya pikir kita hampir media semua. Kalau mau online sudah, mau Google Form, mau apa ya Canva, mau apa, Bulerina sebutnya. Itu banyak kan Budina sebutnya Canva. Kan banyak ada. Tapi kok surveinya masih di situ. Nanti tolong kita berdiskusi. Monggo Bapak Ibu saya beri kesempatan kira-kira dengan melihat rapor pendidikan kita yang sedang di kualitas pembelajaran itu. Masalahnya apa? Kok pembelajaran kita menurut anak-anak itu kualitasnya sedang. Jadi ketika mengajar bocah di survei itu kualitasnya masih sedang kuning. Yang lain cukup tinggi. Monggo kalau ada yang mau menyampaikan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nanti sebelumnya kalau mungkin pendapat saya ini kurang enak didengar karena untuk kebaikan bersama menanggapi dari kualitas pembelajaran di rapat sedang
yang perlu kita pahami atau kita perhatikan ini adalah refleksi nyata dari kejadian yang ada di sekolah. Sebelum masuk ke metode, mohon maaf pada teman-teman semua, Bapak Ibu guru saya, yang pertama menurut saya sebelum metode adalah kehadiran. Sebelum metode itu kehadiran. Bagaimana metode terjadi kalau ternyata banyak sekali atau masih ada mayoritas jam pelajaran yang masih kosong. Padahal itu adalah sumber utama permasalahan terjadi. Saya sering menyukai beberapa siswa saya kelas 7 yang saya ajar, itu beranggapan guru yang enak itu malah yang jarang ajar. Katanya yang banyak kosong tapi nilainya ada, itu nilainya repot ini. Yang jarang ajar tapi nilainya ada, itu kan di luar sebelum metode yang pertama kehadiran. Yang kedua metode itu berpengaruh, tapi semisal yang nanti ada gurunya saja, akhirnya ya pembelajaran akan bisa berlangsung. Karena ini kejadian di lapangan, saya sering berdiri kalau pas jam saya di luar kelas, saya sering melihat ruang-ruang kelas itu masih banyak yang kosong. Ini di luar memang mungkin ada kepentingan dan sebagainya, tapi bagaimana kualitas pelajaran itu bagus kalau tidak ada gurunya, itu saja. Mohon maaf sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Guru kami calon guru kritisnya oke, kalau P3K itu oke. Jadi boleh. Jadi, Bapak Ibu, kayaknya saya akan kembali ke sana. Kayaknya memang kalau disuruh kayaknya lingkungan belajar tidak sampai ke masalah kayak gitu. Tidak ada pertanyaan kayak gitu. Itu terlalu tinggi, dan kita tesnya lah, tahu sama tahu. Tapi di surveinya tidak ada itu. Saya memang kalau saya pribadi dari dulu, saya kan dulu mata pelajaran bahasa Jawa. Memang saya akui kalau dulu itu tidak bisa membawakan sesuatu yang menarik dari makalnya itu saya bersyukur. Saya punya pengalaman kalau teman-teman saya yang bisa bagus, bisa jalan, bisa membawakan, misalnya ngajar di kelas dengan membawa yang dan ini mereka tertarik. Karena saya itu memang lemah di situ, saya makanya cerita dulu biasanya saya tidak. Seperti aku kan, tapi biasanya memang aku dari dulu saya itu enggak begitu kompeten. Tapi saya melihat teman-teman saya yang punya bakat, punya kemampuan, karena biasanya di saudara atau di saudara itu ketika di kelas anak-anak tertarik. Mungkin ketika disuruh mereka mungkin anak-anak saya satu kasus sangat terkesan dengan Pak Siswa ini. Karena mungkin ketika dalam ketika mengajar beliau sangat beda dengan Nah, saya sangat berharap kita mungkin bagaimana kita cara mengajar itu menarik, walaupun tadi sampaikan Pak Fahri oke, itu mudah. Tapi ketika di kelas, itu mungkin anak-anak, saya tidak akan bicara kondisi real sekarang. Kalau saya boleh menganalisa itu Bapak Ibu ya, pembelajaran tanpa takjil, pembelajaran tanpa ini susah. Tapi sebenarnya kurikulum Merdeka kan juga ada alat ukurnya, yang namanya kata capaian pembelajaran kurikulum. Tapi kalau yang dipublikasikan memang kayaknya kurang oke lah. Jadi kesimpulannya mungkin kita bisa menyimpulkan dulu bagaimana kita merefleksi diri untuk kembali apa ya Pak dengan kondisi dengan kurikulum Merdeka, dengan anak-anak yang zonasi, bagaimana matematika itu tetap menarik Pak, bagaimana IPA tetap menarik Pak. Bahkan saya waktu di
selaku guru IPA. Kalau mau menjelaskan terkait dengan konsleting, kalau dia buka dengan pertanyaan, anak-anak sudah tahu konsleting. Anak-anak apa sih arti konsleting itu mungkin nggak tertarik. Tapi kalau langsung memperagakan gitu, ini apa anak itu mungkin apa ya Pak? Kok bisa ngecek kayak gitu ya? Nah, kayaknya anak-anak sekarang itu tidak mau dibawa ke konsep dulu baru praktek. Kayaknya anak-anak sekarang itu praktek sambil belajar konsep. Mungkin akan menjadikan pembelajaran itu menarik. Saya kemarin berdiskusi dengan Pak Cahyono, bagaimana guru matematika itu bisa menarik. Mungkin bahwa dulu sebenarnya banyak guru saya sudah melakukan. Bagaimana kubus itu kita buat dari apa? Dari juring-juringnya kubus gitu. Iya kan? Benar ya Pak? Ya pecah-pecahan gitu, ya gabung-gabungan ternyata bisa. Dulu banyak yang membawa. Mungkin sekarang karena apa ya? Teknologi yang canggih, buka aja bisa. Kenapa harus bawa? Gitu. Mungkin itu yang menjadikan kita juga agak menarik. Karena pamer, browsing, duduknya adalah utangnya kayak kan agak ya. Jadi berarti diskusi kita mungkin kalau saya menyimpulkan waktunya berapa? Terserah saya. Lagi dulu orang mungkin bisa tersimpulkan kita ambil yang lain bahwa Bapak Ibu, karena di BMM kita itu di proses pembelajaran kita mari berefleksi di antaranya salah satu dari berefleksi kita bagaimana pembelajaran kita di kelas kembalikan menjadi pembelajaran yang menarik. Menarik itu macam-macam, baru bisa interview, bisa konten, bisa cara kita menyampaikan. Itu gitu. Kalau metode banyak. Tidak ada satu metode yang paling sempurna. Menurut saya kombinasi akan bisa. Apakah kita harus menggunakan SPP? Belum tentu. Apakah kita harus belum tentu juga? Kadang kondisional. Bapak itu mengajar misalkan 3 kelas ini kelas satunya itu kadang gitu. Dan saya yakin bahwa guru senior paham betul. Jadi belum mungkin hari ini kita berefleksi diskusi kita mungkin ada satu kesimpulan bahwa ayo bagaimana kita kembali kepada pembelajaran yang menarik untuk anak-anak dan tantangannya memang cukup berat karena generasi kita yang kita ajarkan adalah generasi Z yang tahunya mereka itu nggak tahu HP itu ya HP. Dia nggak tahu bahwa dia itu ada banyak komponen di dalam. Pokoknya yang kayak mati itu rusak Pak, rupanya. Anak-anak kita mungkin kalau motornya mati di jalan itu ya bingung. Apa Pak? Apa yang mereka lakukan kalau motor bisa dicek Pak? Dan dicek pulang. Kalau nggak telepon bapak Pak, motornya mati dijemput. Mereka nggak berusaha gitu. Kenapa mati? Mungkin businya, mungkin bensinnya, mungkin itu anak sekarang. Sejak baru kita harus memahami itu gitu. Oke, sepakat itu ya generasi. Lanjut, perbaikan pembelajaran yang harus kita lakukan mungkin sekarang tidak ada tugas gitu. Kepada bagaimana sekarang AI itu hadir di tengah-tengah kita. Artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan ya Pak. Bagaimana kita seorang guru? Karena itu ada sekarang. Saya kemarin Pak Nefri menyampaikan ke saya Pak soal kita yang di program. Kalau anak-anak buka pakai Chrome yang bahasa Inggris itu sudah jadi bahasa Inggris semua Pak. Jadi anak-anak dalam soal bahasa Indonesia juga gampang banget karena literasinya bahasa Indonesia harus sebenarnya Pak.
memberi sedikit apa ya gambar pakai ChatGPT Pak, berkurus sama langsung berkurus. Lalu ya Bapak, coba kita mengenal yang belum pernah buka ChatGPT itu versi gratis. Saya itu tiap hari gunakan. Saya itu tiap hari itu sebenarnya menggunakan ChatGPT. Bahkan saya membuat sidik aplikasi yang untuk absen dinas pendidikan itu saya buat dalam 1 minggu dan itu atas bantuan ChatGPT. Jadi Bapak Ibu, saya jangan berharap untuk perbaikan pembelajaran kita. Menurut saya, cobalah dengan kita semua menggunakan sesuatu yang baru, sesuatu yang memang anak-anak sekarang itu sudah bisa. Jadi, jangan kita misalkan mempertahankan sesuatu yang mungkin anak-anak sudah jauh dari apa. Ya nawai disebut senang lagu apa ya nostalgia 90-an itu ya cepat sebab misalnya apa itu yang dari hati apa tapi mereka kan enggak, masa kita mau seperti itu juga kan begitu. Jadi coba kalau bulan baru ya kita ngomong coba mau apa, kita mau apa seperti itu. Coba guru ketika mau mengajar punya kesulitan mungkin dalam hal metode, dalam hal apa ya teknik, dalam hal konten, pernah nggak Bapak Ibu manfaatkan itu? Pernah? Aib? Pernah? Bapak Ibu misalkan punya tugas apa, punya apa? Pernah nggak Bapak Ibu memanfaatkan ChatGPT? Itu versi gratis dulu. Versi gratisnya masih. Kan daripada kita ngetik saya kayak edisi baru. Saya cuma kayak gitu. Siapa fasilitas pertama yang bisa saya manfaatkan? Saya misalkan pengen ini, saya bikin aplikasi untuk video. Daripada saya nge-coding satu-satu, buatkan form untuk ojek. Jadi tinggal copy nanti tinggal kita edit, menyesuaikan misalnya gambar kan logo di terus misalnya tata dengan kue. Jadi apa yang banget ya? Kita itu ada apa? Apa ya? Sok-sok. Orang nanti tak berapa? Tapi orang tahu gawe apa kan ada. Kita itu nggak pernah. Makanya saya dulu punya prinsip gini, Pak, Bu, kalau orang hidup itu nggak ada pertanyaan, wong urip iki nek ora pertanyaan, menurut saya mati saja. Orang hidup itu nek ora takon, dan apa pun ora duwe. Kan kita sebagai bapak dia kita bisa boleh duit gitu kan, bayarnya anak gitu kan. Pertanyaan, mau mulai pada pertanyaan apa? Menurut saya makanya itu jangan bertanya apa-apa. Mati lah yang butuh tuntut tak. Karena itu kan bertanya. Hidup itu pertanyaan menurut saya. Wong urip selalu bertanya, kalau wae kok saya pertanyaan apa? Sebelum dia sopo, kok iya juga teman, kok ora ono tanggopi lah, ini siji. Kok belum ya? Banyak pertanyaan, kalau nggak bisa bertanya kan ngapain itu? Ya, nah untuk pinter itu, Bapak Ibu, kalau kita belajar dulu langkah-langkah ilmiah itu sumber pinter itu kan bertanya. Iya kan? Kalau mau pinter kan bertanya. Untuk menggunakan knowledge itu kan pengetahuan itu kan bertanya. Yang boleh kita lakukan mau. Nah, saya juga takut terus. Dan sekarang ada lawan bicara yang sepadan dengan kita. Kalau kita meningkat, ChatGPT meningkat. Nek awake dhewe enggak meningkat, ya sak ngono. Coba kalau dengan sekali ChatGPT didetail. Siapa sebenarnya Nabi Muhammad itu? Jawab gitu. Jangan terus. Coba kita lihat bagaimana sih anak-anak sekarang kok kita kasih ajar itu kok kayak gitu. Coba kita. Bapak Ibu,
sebenarnya AI itu model yang dibuat oleh coding pemrograman, model yang dibuat oleh bukan kalau dulu kita mungkin saya tahu saja kalau jasa buatan yang film-film itu otak yang diduplikasi gitu. Dulu kan di film-film itu film-film yang polisi gitu kan itu menggambarkan mungkin cloning dari otaknya apa sih paling kita saat itu di cloning dengan DNA-nya terus jadi itu kan film. Sekarang yang nama jasa buatan yang AI itu dia itu model yang dibuat, model ketika dibuat kita training, kita tes terus menerus akhirnya jadi pintar. ChatGPT itu penggunanya banyak, jadi dia semakin pintar dengan belajar terus. Itu sama analoginya ketika misalkan Pak Suman latih, Pak Wami latih, belajar terus anaknya akan cepat. Jadi ini AI itu ChatGPT itu semakin banyak pengguna itu semakin pintar, karena dari pengguna-pengguna itu dia mengumpulkan informasi. Itu AI, Pak. Jadi jangan kita nggak usah takut. Bapak Ibu kalau kesulitan mencari uang tanya AI coba jauh. Gitu. Cara mendapatkan uang yang gampang coba biar coba diceritain aja terus seberapa pintar dia. Kalau itu jauh gampang Pak Udewi juga tujuh kita tangga yang punya perempuan. Bapak Ibu, saya malam saya ketemu, saya sekarang merasakan punya teman yang sepadan. Sepadan itu menurut saya tinggal kemampuan kita seberapa kita mampu berdiskusi. Dan AI itu menurut saya teman paling sopan. Kalau salah dia nggak salah, maaf saya salah. Tapi kalau orang di dalam orang belum saya itu menang terus. Gitu. Bapak Ibu, saya punya ide kemarin saya sampaikan ke wakil saya. Tak sampaikan, bikin 2 kelas pembelajaran berbasis AI. Rong kelas itu, rong kelas 40, rong kelas 0, kelas 0, di ACKB, rong kelas, diukur anaknya pakai laptop, bersihkan semuanya, 2 kelas AI. Enggak jangan tahu dengan AI ngomong. Kita itu kadang sok malah lebih sok malah butuh. Itu kan apa? Bapak Ibu kalau biasa pakai editor video, di sana ada menu video dengan AI. Ngapusi Bapak. Ngapusi ini gini, tak ada. Menurut saya Bapak Ibu ada bahasa itu kalau penjenengan dari jurusan bahasa itu ada kata kunci kata kunci itu jadi banyak hal. Contoh gadis desa, buatkan saya gadis desa. AI nya bisa gambar langsung di depan kita jempol, salut saya. Tapi tunggu sebentar asal Bapak Ibu dia mencari. Nek pengen AI pinter tahu si gambar. Gak ada AI yang melihatkan itu. Spreadsheet ada AI. Merasa bukan AI. Excel biasa di ekonomi itu AI. Kan yang ketika kamu keluar nggak milih ya gitu kan. Jadinya AI. Kita itu ada mengikuti budaya itu. Tertarik. Pokoknya sih ingin bayar untuk Shopee sampai aku terus satu saya langsung sing budaya di langsung lagi. Bapak Ibu, tolong agak berpikir kritis. Kita itu kan di sekitarnya MBM bahasa Inggris
yang pemanfaatan air itu dikritik sangat sini itu. Kenapa? Nah, guru terus gak mulai menggunakan air itu kan gitu. Bapak Ibu, guru mengajar ketika mau mengajar dia diskusi dengan air, ketika selesai mengajar dia diskusi lagi dengan air. Kepala sekolah berbasis air, kepala sekolahnya diskusi dengan air. Jadi saya bodoh, betul bodoh. Nah, saya pintar keluarnya begitu. Tinggal Bapak Ibu kalau beneran belajar bahasa, banyak cara untuk mengkritisi sesuatu. Jadi poin kecerdasan sosial dari cara bicaranya dan sebagainya. Makanya di bahasa Indonesia di bahasa itu ada sosiologi bahasa. Macam-macam dulu. Ini wong aku sih tanam ora ya. Tidak analisa apa. Jadi pengalaman saya bikin aplikasi sidik yang dipakai di dinas pendidikan. Saya menggunakan AI hanya seminggu. Saat bahkan nganggu, nganggu AI. Tapi kan kita jadi pintar dulu, jadi tahu. Pintar itu kan tahu. Nek pintar itu so tahu. Karena kita itu pintar dulu. Kemudian itu si kalau ini orang arahnya juga. Lalu bahasa Inggris hati belum sampai. Dia begitu. Saya hal orang agama itu nanti berbeda. Tapi intinya Ibu, satu tadi saya menyampaikan kesimpulannya dari PMM-nya, dari rapor pendidikannya kok kita belajarnya sekarang. Refleksi bagaimana penduduk belajar kita lebih menarik. Coba ditambahi, kita gunakan, kita berteman dengan AI. Coba AI sebagai alat bantu kita. Gak usah takut, Pak. Kira-kira AI diterapkan dalam pembelajaran kita gimana ya Pak caranya gitu? Kemudian kita, kok kita ada kelas yang berbasis AI. Kira-kira Bapak Ibu, kita itu kan sudah ada model di situ. Saya punya pemikiran. Guru itu kan bisa jadi pengamat. Kita bisa mengajarkan teknik bertanya. Caranya tambah ini loh, biar dijawab. Siapa pertanyaan itu berarti nek nganggu pertanyaan yang iso perlu jawab iso. Ketika mengajar komputer, sekarang kan ada yang jaga. Ya toh, tendang saya dulu, mereka langsung panjang ini. Kayak gitu. Tanpa yang bisa dilakukan dulu sebenarnya. Kita mulai nggak perlu lagi memberi kontennya, karena dia bisa bertanya di situ. Nah, guru nanti finalnya. Iya, guru bisa jadi final, jadi basisnya, jadi eksekutornya, jadi penilainya. Jadi sebenarnya menurut saya sekarang kita prosesnya berkala lagi, kita tinggal menilai katakanlah dulu. Terus kalau kapan hari materi ini, pertanyaannya kalau rekod, Pak Menteri, koreksi laporan apa ini, betul-betul ini. Kan bersama kan kita ngajari anak-anak bagaimana kita bersopan satu di jalan yang bingung. Contoh misalnya sekarang kalau ada anak-anak misalnya kebingungan di jalan, anak-anak bingung. Kalau jubulan baru keren, pemain baru lagi balik basuh. Itu guru ikut ambil guru. Iya kan? Kita bicara gimana katanya? Simbol generasi tua seperti saya, karena saya kepentingan jabatan Pak Edi yang Pak Angkutan dan dua kayak gini karena hanya kepentingan jabatan. Senong-nong di Mongol. SMP satu kaca. Kita berpikir sekarang SMP satu kaca. SMP ini SMP terbesar di Kabupaten Kerawang. Saya melihat potensi sangat besar. Saya sangat berharap generasi model guru-guru nong dan nong mengulah tongkat SKP sebenarnya raih. Dengan kondisi yang sebenarnya saya sangat salut, saya belum nggak tahu prosesnya. Saya sangat salut Pak Hari, Pak Sahabat, Ibu Pak Irina dulu bagaimana mendudukkan SMP
jadi sekolah favorit. Beneran Bapak Ibu, beneran. Saya mati-matian di luar tempat aja nggak bisa. Karyawan turu sore tekan bumi, cokotnya gede-gede, nggak bisa. Menjadikan sekolah itu sekolah rujukan, sekolah favorit itu susah. Dan saya sampaikan sih bisa. Monggo yang sudah ada dijemput estafet ini dengan kondisi sekarang belum merdeka. Idenya apa? Jangan sekolah ini akan yang mudah-mudahan dengan milenium ke Z kan dekat itu. Maunya anak, maunya pendidikan satukan dengan dukungan yang tua-tua. Dungo tak berani. Pak Jadi mendoakan, Bu Wena mendoakan, kita sama oke, support. Jangan terpaku. Ada AI di belakang, di temannya, ada sampai ini, manfaatkan dulu. Tidak percaya, Bu rokok 5 bungkus, ada aplikasi apa yang mau aku, jajaran aku 5 dino, bisa tak jamin. Aku mau aplikasi sewengi orang bisa gawe aplikasi turun baik ora usah. Ya mudah Bapak. Ya ini bukan sombong. Dipisahkan lah sombong kalau cerita. Aku padahal sombong. Iki cerita sombong. Jiran menang bae aku. Ya tidak gampang Bapak Ibu. Depannya itu sahabat, kalau di sini sebuah menurut saya bukan bagi orang-orang adalah hebat itu. Aku yang ngomong pakai gitu cuma lewat, nanti mampir. Saya pegang banyak aplikasi itu dan kalau mau ke belakang lagi ini motivasi buat saya tuh guru bahasa Jawa. Punya cerita orang kan waktu kabel, ditiru selalu sing panas. Dan itu yang gue kangen itu guru bahasa Jawa banyak aplikasi di berusaha kabupaten. Aku kapan itu bicaranya apa lagi mau berusaha. Lo kenapa? Nah dulu kan gawe dia tuh itu. Nah aku lagi dalam motor sok anakku kurang kira. Pengen sih. Waktu gue tinggal nongkrong terus gitu. Ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi itu dulu. Ayo bareng-bareng kita Bapak Ibu ya di WhatsApp Ibu ya. Ibu Wati, saya ini support juga teman-teman yang muda-muda. Oke. Apa maunya saya satu kajian ke depan? Dan saya selaku pengelola sekolah tak support dananya. Kalau penjenengan mau tahu ya Pak, kita dan jaringan itu ratusan juta habis. Berapa aja yang sudah saya keluarkan, tapi saya tidak pernah tahu. Yang penting bisa untuk belajar. Yang penting teman-teman mau belajar. Gitu Bapak. Hal prinsip dipahami bersama. SMP 1 kajian itu sekolah besar. Dana buatnya 1 miliar 25 juta. Kita punya karir yang besar, kita punya hikmah yang cukup besar. Nek orang bukti ini orang sing njaluk itu. Apakah kita mau mengikhlaskan jalur uang atau untuk kita sendiri? Nek aku orang dandan, aku orang ini orang sing njaluk. Coba dirasa takon. Tetapi kalau sudah digunakan kayak gini, sing njaluk itu saya sekali pun tidak pernah ditemui orang. Lalu yang benar harus kita ya. Saya MOU dengan Biru, ini kan libur wisata. Saya pede aja. Saya MOU. Saya sekarang sudah pesan 100 kursi untuk ruangan ini, kursi kuliah dari Jati. 100 kursi nanti untuk ini. Kita rencanakan di sini ke segera. Uang dari mana? MOU saya dengan Biru. Gitu. Aku yang pede ya, ada masalah. Nek kepepet, bawa kursi itu. Gitu Pak, dan kali betul. Maksudnya Pak itu jauh.
Yang pikir itu kan nggak bisa menentukan, yang pikir itu kan nggak mikir, dia sampaikan, kok mana nggak itu, kayak kalau dari paru, mana aneh lu, terjemahnya, ada dari ini, rame, bisa mengenai kaya lu sudah picat kayak gitu, ya hati-hati, maupun belajar. Yuk kita ini kan mikir, saya mikir loh, kalau uang apalagi tak mikir. Penggunanya apa? Bisa dibuktikan nggak? Tak sadar. Uang batalan duit ya nah. Misalnya duit batalan susu ya, kamu bapak sini kaget. Ngantor dah di pronoknya kan kaget. Baru diedit dan boleh krono yang besar dalam akad. Mungkin di sini ada pertanyaan dulu. Oke, kalau nanti sepakat kita bikin kelas AI, kita biayai, kita bersama melangkah. Kalau cara baru kita punya 6 kelas berbasis AI. Pedi, wani, pedi wani. Siap adalah Pak Imam bikin tim yang kuat, kita siapkan dananya, kita siapkan pendampingannya. Saya sendiri yang akan turun. Wah, lemes tak boleh ke Lombok. Kau boleh dimulai. Benar Pak Sulma itu kalau nggak diberi pekerjaan, belum gawean itu rumah apa? Saya itu paham betul, makanya tak jadi diri itu karena itu bukannya karena saya maya Pak Sulma, enggak. Wong nek lewat aku sedilo nek terus sebelah mana pun ngomong bukan tuh Cirami karena energinya berlebih. Iya kan, itu sangat kuat. Kalau dibiarkan itu kan kita melemahkan. Iya kan, kok melatih kita kalau di murid ya. Baru, Aceh mungkin tidak sekasar saya lebih menolak itu. Iya, kadang cuma ngomong. Tapi saya yakin ini penyemangat kita bareng, kita sepakat Pak Imam dibuat tim, Pak Chandra, Pak Nevi, anggarannya disiapkan, budaya apa yang harus kita sampaikan ke orang tua, syaratnya apa? Kalau ada titik masuk ke kelas itu syaratnya ini, boleh top suci, PDB itu, ya Pak? AC ruangannya ini, maksud saya dulu biar kita maju, ulang 10 kelas. Ini guru bahasa Jawa kan jam 2 kelasnya ada Pak. Saya loro pengolas, sen 10 geblek, sen loro penak kan lumayan ya organisasi aja. Itu beberapa kan pusing ya sih Pak. Pak itu sampai ngambil kebulan sih yang terus. Aku kira bisa sampai kalau Pak yang lain Pak. Mungkin dari tak Japri itu Pak Fahmi kayaknya berbulan di kelas. Iya, wah aku kan berkelas baru 14 umat Pak. Aku mau ngumpul nggak? Umat ya sih. Mau belajar ini ya. Tapi ada komentar yogi ya, kan kuanet ya Pak. Kayak kuanet. Lupa semuanya belum ada komentar. Aku makanya dengan beberapa cara itu masuk kami, masuk saya tak cara-cara kayak gitu. Gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan usul karena kita judul diskusi ya, tadi temanya adalah perbaikan belajar. Kita sampaikan, mungkin kita berefleksi, mungkin nanti kita bisa memanfaatkan teknologi terkini. Salah satunya adalah AI. Terus tak jamin AI itu nek awake di pinter dia pinter, tapi nek awake di goblok bukan goblok. Ya kan menyesuaikan kan gitu. Masuk kalau tamu koyong ini awalnya dia dulu kan sombong. Lu pada itu berfasi tentang sombong, ada kayak dulu kan ya. Tapi kan akhirnya menyesuaikan itu. Itu kalau dengan lihat
saya sudah cerita kemarin, saya suruh tanyakan bagaimana langkah-langkah membuat kelas pembelajaran berbasis AI. Jawabannya belum merdeka kok. Belum merdeka, saya biarin. Apa-apa belum merdeka gawe cek GPT kok iya. Mulang kok iya. Pak Dedi, Pak Juhan, nggak usah terlalu dikendalikan, ya. Tidak fungsi, silakan silakan. Jangan melakukan pendanaan apa itu? Dia belum betul. Ini belum kajian masa depan, tentukan konsepnya dari sekarang, kita tinggi dari hari ke hari untuk mencapai tujuannya. Kita berburu lah sama beliau-beliau yang senior, bagaimana menjadikan kajian RSBI, kajian yang jadi tujuan. Berat, jangan dikira mudah. Nanti itu yang saya sampaikan. Pertanyaan pas-pas sudah debat, diskusi. Ayo, bedanya cukup dulu hari ini. Kesimpulannya, alhamdulillah kita ada kesimpulan untuk perbaikan pembelajaran. Kita besok akan membuat kelas berbasis AI untuk satu mata lain 2 kelas. Jawab pertanyaan saya, sepakat? Oke, maju bareng, anggaran kita siapkan, tujuan konsep kita bicarakan. Tidak takut ada AI bersama kita. Desa mungkin berbayar, kayaknya sebulan cuma selama bulan. Kalau bulan ada konsep. Coba 15 kali itu kan selama aku itu memang yang bisa saya sampaikan tadi dan saya lanjutkan sehingga sudah video gue cuma tuh sengaja dipakai malah jadi. Bapak hari ini sekitar ke